Oke, Backgroundnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini saya kedatangan tamu yaitu Pak Dr. Ami Maulana. Selamat malam, Pak Ami. Selamat malam. Oke, Pak Ami. Jadi Apa kabar, Mas? kita alhamdulillah baik ya. Ramadan di Rusia ramai juga ya. Ya, seperti itulah. Rame-rame. Oke, jadi teman-teman malam ini kita ingin coba elaborasi berkaitan dengan tema keagamaan. Jadi saya ingin memperkenalkan sebentar yang ada di apa di nampak di screen hari ini adalah tamu saya yang terhormat yaitu Dr. Ami Maulana, seorang periset ya researcher of philosophy, ethics and Regiology, Volgograd State University. Oke, jadi kampusnya adalah Volgograd State University. Volgograd ini mungkin adalah salah satu kota ya di Rusia. Dan kalau tidak salah Pak Ami ini satu-satunya orang Indonesia yang belajar di kota Volgograd. Begitu ya Pak Ami ya? Nggak, nggak juga sih, Mas. Enggak juga. Ada yang lain Ada ya. beberapa mahasiswa, ada beberapa mahasiswa Indonesia yang lain, tapi bisa dihitung dengan jari ya, sangat sedikit ya kalau di kota Volgograd ya. Kebanyakan di Moskow gitu ya. Oke, Pak Ami. Tapi untuk Jadi yang S3 satu-satunya S3. baik. Tolong diceritakan Pak Ami tentang ini, tentang riset Anda ini, Researcher of Philosophy, Ethics and Geology ini. Apakah di bawah Fakultas Politik kah ataukah agama? Silahkan Pak Ami. Terima kasih Mas Maruf, terima kasih. Jadi jurusan saya itu Filosofi Etik and Religious Studies namanya ya. Kalau di awalnya tuh, lalu kemudian berubah menjadi regiologi. Hmm, Eh, Kemudian di profilnya, di dalam profilnya itu nanti ada dua. hmm, hmm, Kalau di Rusia itu ini ranahnya masuk ke filsafat sebenarnya. Anunya filsafat, pecahannya ke filsafat antropologi atau filsafat budaya, philosophy of cultures. Jadi hmm, di Rusia itu religious studies atau religiologi itu masuk dalam ranah antropologi ya. Jadi antropologi agama. Jadi sifatnya seperti itu. Jadi hmm. saya masuknya di eh, kampusnya itu kita masuk di departemen ini ya, hukum dan filsafat. Jadi kalau di kampus kami itu jadi eh, seperti itu, Mas. Ya, Fakultas Hukum dan Filsafat. Jadi kajiannya adalah Ya. filsafat Jadi ya, itu filsafat departemen. dan budaya mungkin ya, dan terkhusus Ya, lagi betul. antropologi. Baik, Pak Ami ya, Pak Ami ini teman-teman adalah ketua PCNU ya. Jadi komunitas mahasiswa NU mungkin di bawah kepemimpinan Pak Ami. Baik, Pak Ami. Jadi Anda kuliah di Volgograd State University. Eh, Bisa diceritakan nggak kira-kira Pak Ami ini mempelajari apa secara terkhusus mungkin ini penelitiannya Pak Ami yang di S3 ini program doktoral nih kira-kira apa nih tema yang diangkat nih? Jadi saya disertasi saya ditulis dalam bahasa Rusia ya. Hmm, Karena umumnya teman-teman yang kuliah di S3 di sini kebanyakan menggunakan bahasa Rusia, jadi disertasinya ditulis dalam bahasa Rusia. Kalau dalam bahasa Rusianya tema disertasinya namanya Rasiski Islam Situasi Postmoderna artinya. Artinya eh, Muslim Rusia ya, Islam Rusia atau Muslim Rusia di era postmodern berfilosofi aspek dalam sudut pandang aspek filosofis. Jadi hmm, di dalam penelitian saya ini saya mengangkat tentang pemikiran Islam yang dikembangkan oleh pemikir-pemikir Muslim Rusia gitu dalam menerjemahkan
dalam menjawab tantangan-tantangan masalah-masalah keagamaan, terutama Muslim di Rusia itu sendiri. Jadi saya meneliti tentang itu, Mas, gitu. Dan saya Hmm. kaitkan dalam spek apa dalam kaitannya terhadap postmodern, ya, Hmm. bagaimana situasi Rusia yang terkini gitu ya, yang terjadi akhir-akhir ini dan beberapa tahun ini. Ya kira-kira ya abad inilah ya 2021, abad 21 lah yang kira-kira relevan dan Hmm. bisa menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Islam di Rusia hari ini dan masa depan. Seperti itu, Mas. Hmm. Oke, jadi limitasinya atau batasnya adalah postmodern ya, jadi sekarang ya. Nah, ini kita ingin tanya lebih lanjut, kenapa dan apa masalahnya dengan kaum Muslim yang ada di Rusia, terutama di era kontemporer? Apa masalahnya? Kenapa Saya ini saya diangkat nih? mengangkat tentang apa di sisi kebaruan daripada Hmm. penelitian ini ya. Kenapa kok ini sangat Diangkat. penting dan saya Hmm. tertarik untuk meneliti ini? Karena saya melihat dari ada beberapa latar belakang. Sebagai orang Indonesia, Hmm. saya memiliki ketertarikan yang sangat khusus terhadap fenomena yang terjadi di Rusia, atau yang kita sebut the phenomena of the Renaissance of Islam in Russia Hmm. after post Soviet Union. Jadi saya sangat tertarik ternyata perkembangan Islam di Rusia setelah era post Soviet bubar itu mengalami peningkatan yang luar biasa, gitu, fenomena itu. Dan sedikit sekali secara orang Indonesia yang mengamati Hmm. banyak penelitian-penelitian, Mas, kalau kita lihat di kita mungkin buka-buka di jurnal atau di mana, kebanyakan peneliti-peneliti yang meneliti tentang Islam di Rusia itu mereka adalah mereka yang ada di luar gitu ya, atau membuat Center of Study of Russia di luar negeri gitu ya. Nah, Hmm. sedangkan eh, kita di Indonesia juga ada. Saya beberapa kali ke UI, ya, kan ada sastra Rusia juga ya, di Pajajaran juga. Di perpustakaannya juga banyak penelitian-penelitian dari dosen maupun mahasiswanya yang bahas tentang Rusia. Dan banyak juga yang meneliti tentang Islam di Rusia. Namun saya melihat ada keterbatasannya karena meneliti Hmm. dari luar itu ada banyak keterbatasan dan saya ingin meneliti dari dalam atau artinya langsung Hmm. di kampus usianya untuk menelitinya itu gitu. Nah, Oke. tidak banyak memang Hmm. teman-teman yang kuliah di Rusia untuk ngambil di situ. Nah, pentingnya untuk menjawab apa ini? Saya ingin apa namanya mendeskripsikan ataupun membuat suatu analisis kepada masyarakat ilmiah bahwa Islam Rusia itu memiliki karakter khusus loh gitu. Jadi istilahnya Hmm. kita tidak bisa menerjemahkan Muslim Rusia itu sama seperti Muslim di Jepang, Hmm. Muslim di Korea, Muslim di Jerman, Muslim, tapi punya karakter-karakter khusus dan punya peradaban khusus, tantangan-tantangan khusus, masalah-masalah khusus yang tidak sama antara satu dan lain. Mungkin kita kasih gambaran kalau di Indonesia itu kita menyebutnya kalau di Indonesia itu Islam Nusantara ya. Kita Hmm. bilang seperti itu karena karakter Islam di Indonesia itu tidak sama dengan karakter Muslim di Islam di beberapa negara-negara lain. Karena ada faktor sejarah, ada faktor etnisitas, ada faktor sosiogeografis dan sebagainya. Dan ini yang saya ingin apa ya angkat ya di dalam tema penelitian yang saya pilih ini. Gitu Mas Hmm. Ma'ruf. Oke. Saya catat ini berarti ini studi pemikiran ya, dan Anda juga mengatakan Ya, pasca karena Uni saya Soviet masuknya ya. bukan Islamic Studies Mas ya. Kalau Islamic Hmm. Studies jatuhnya ke teologi ya. Jadi Tapi ini saya studi mengangkat pemikiran tentang tokoh pemikirannya, tokoh pemikiran Islam. pemikir tertentu atau fenomena ini. Eh, pemikir Ya, pemikir ya. saya eh, saya membuat satu peta kayak semacam sebuah sejarah pemikirannya, mulai dari sejarahnya, apa perbedaan pemikir-pemikir Muslim Rusia pada masa ini dengan masa ini dan masa yang sekarang ini postmodern, dan apa Hmm. tantangan-tantangannya, bagaimana mereka menjawab persoalan-persoalan Muslim yang saat ini dihadapi oleh Muslim Rusia, dan bagaimana mereka melihat masa depan Muslim Rusia, dan sangat menarik beberapa pemikirannya.
Mungkin kita bisa mention Mm-mm. beberapa ya. Ya, mungkin kalau eh, Mas Ami tadi bilang karakter ya, jadi pemikir Muslim Rusia memiliki karakter dengan pemikir Muslim di luar Rusia kan gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan Uni Soviet ya sebelum sebelum menjadi Federasi Rusia, artinya kan ada hubungan kemungkinan ya, prediksi saya itu ada kemungkinan hubungan situasi politik zaman Uni Soviet dan situasi politik zamannya Federasi Rusia di bawah Putin ya. Jadi dulu sebagai katakanlah sebagai pengamat dari luar kayak saya dan orang-orang Indonesia itu kan melihat Uni Soviet ya komunis kan gitu ya. Negara komunis, Hmm. pelopor komunis. Nah, setelah Federasi Rusia kan tidak secara letterlek ataupun secara legal dinyatakan memiliki ideologi yang secara khusus kan. Nah, ini menurut Pak Ami gimana nih lanskap politik seperti itu? Apakah mempengaruhi pemikiran Muslim Rusia pada masa Soviet dan setelah Federasi Rusia? Jadi kalau saya apa ya, tidak hanya pemikiran ataupun pemikiran Muslim Rusia itu tidak hanya ada di zaman itu ya Mas ya. Jadi Mm-mm, sebelumnya itu, mm-mm, jadi pada masa-masa. Jadi kalau kita mention sedikit ya Mas ya, Islam di Rusia itu sudah masuk mulai abad 7 Mas. mm, Sudah mulai abad 7 itu sudah ada masuk di wilayah Derben di selatan Rusia. Lalu kemudian ada peradaban Islam berupa kerajaan besar bernama Volga Bulgar di kota Bulgar yang sekarang menjadi teritorial kota Kazan yang modern sekarang. Itu sudah ada berdiri satu entitas keagamaan atau kerajaan Islam ya pada masa mm, itu gitu. Dan keberadaan kerajaan-kerajaan ataupun Islam pada masa itu sudah hidup berbarengan dengan masyarakat Rus ataupun bangsa Slavik mm, yang pada saat itu baru baru ada di wilayah Kiev yang sekarang menjadi teritorial Ukraina mm, itu ya. Dulu kan menjadi satu ya. Nah, itu lalu mereka punya sejarah membangun hubungan baik antara etnis-etnis Muslim yang ada di zaman itu dengan bangsa-bangsa Rus atau bangsa Slavik yang sudah ada pada masa itu. Bahkan menjadi mitra kerjasama dalam perdagangan dan sebagainya. Sampai masuk kepada periode Imperium Rusia, kemudian lalu masuk di apa namanya angin segarnya Mas ya. Mungkin saya mm, bisa mention sedikit sejarahnya. Angin segarnya itu adalah di zaman Imperium Rusia di masa Raja Ratu Catherine II itu yang pertama kali memberikan kesempatan membuat organisasi eh, kemuftiatan pertama yang ada di Rusia itu. Jadi saat itu sudah berkembang itu pemikiran-pemikiran Islam pada saat itu. Nah, lalu kemudian di Rusia juga terjadi pada masa itu sudah ada reformis-reformis ya pemikir pembaru Muslim ya mungkin mm, terpengaruh juga di pada masa itu dengan gerakan di Timur Tengah dan dunia Islam pada masa itu di Rusia juga sudah ada itu mm, jauh sebelum Soviet ya. Nah, kemudian ketika masa Soviet itu terjadi pergantian rezim dan kemudian ada dialektika eh, umat Islam pada saat itu kalau di dalam sejarah itu terpecah menjadi dua ya ada yang pada saat itu yang masuk ke maaf kita tentara putih dengan tentara mm, merah ya itu kan terpecah itu ada perang saudara ya pada saat itu ya. Dan itu posisinya Islam umat Islam tidak memilih salah satu di antaranya begitu. Eh, Maksudnya ada yang tentara di putih ini putih apa nih? ada yang Tentara putih ini kalau maksudnya masalah tentara. sejarah jadi Mm, pada masa revolusi Bolshevik itu ya pada masa Bolshevik itu kemudian terjadi dua eh, poros ya kekuasaan. Yang putih ini adalah yang merah ini adalah yang Bolshevik kan, yang menginginkan adanya perubahan gitu. Nah, ketika awal-awal revolusi itu, Mas, itu ada perang saudara akhirnya itu antara pro dan kontra itu ya, antara yang masih mempertahankan membela raja-raja Imperium Rusia dan ada yang membela apa namanya gerakan Bolshevik. Tentara mm, putih dan
tentara merah gitu. Nah, dan yang akhirnya yang menang adalah tentara merah ya. Yang akhirnya akhirnya itulah terjadi rezim Hmm. komunis itu atau rezim apa namanya itu berlangsung karena terjadi Hmm. dialektika itu. Nah, pada masa itu kalau kita lihat memang benar ada terutama di masa Stalin dan ke bawah ya, itu ada Hmm. semacam larangan eh, kegiatan agama di ruang publik dan sebagainya. Nah, kalau dilihat bahwa ternyata gerakan itu memang tidak 100% diterjemahkan 70 tahun Rusia tanpa agama itu sebenarnya tidak bisa dikatakan juga demikian karena di dalam praktiknya ada juga beberapa pengecualian-pengecualian. Ternyata tidak semua masjid itu ditutup misalnya ya. Tidak semua kegiatan-kegiatan Muslim itu memang, tapi ada banyak pembatasan-pembatasan. Terutama di daerah-daerah yang kantong-kantong Muslim seperti Uzbekistan dulu kan masuk dalam wilayah Uni Soviet ya. Itu Hmm. wilayah-wilayah itu ada keperlakuan khusus gitu, walaupun rezimnya Soviet, rezimnya komunis, tapi ada beberapa ya perlakuan khusus gitu ya. Terus yang kedua beberapa wilayah di Trans Transenia yang di itu ya Kaukasus ya Hmm. Transkaukasus kan itu juga masuk dalam teritori Uni Soviet ya. Hmm. Te- Seperti Azerbaijan, Kaukasus, negara-negara yang di bawah itu dulu itu juga demikian karena banyak Muslim di situ juga mereka tetap pakai omus tapi ada treatment-treatment tidak sama ya hampir semuanya tidak tidak 100% sama dan masih ada keterkecualian ataupun ada perlakuan khusus lah terhadap yang ini. Tetapi memang tidak bisa orang secara demonstratif mempraktekkan agama di ruang publik pada masa itu seperti itu. Nah, apa hubungannya setelah menjadi Rusia modern ini ya? Ya, karena ini sejarahnya Rusia kan makin ke sini, makin Uni Soviet semakin di akhir rezim Uni Soviet ini kan pemikir-pemikir ataupun pemimpin-pemimpin Soviet sudah mulai membuka diri ya, pemikirannya sudah mulai berubah ya. Gorbachev dengan perestroikanya itu kemudian membuka kesempatan gitu. Nah, disitulah mulai sebenarnya umat Islam itu mulai mencoba untuk bangkit ya, keluar, kemudian ternyata ada jalan untuk ke situ karena pada masa itu sudah mulai ada era keterbukaan. Tapi di luar daripada itu, saya mention sedikit, sejak eh, Uni Soviet menang dalam Perang Patriotik Kedua itu ya, itu sebenarnya Stalin juga sejak saat itu mulai sadar banyak kontribusi umat Islam dalam Perang Patriotik itu. Sehingga Hmm. em, dalam jurnal yang saya tulis di Rusia itu juga ada kontribusi umat Islam yang secara hitam di atas putih ditulis diakui oleh Stalin ya bahwa ada Hmm. eh, apa namanya kontribusi bahkan kayak di Indonesia itu ya ada fatwa jihadnya ya Hmm. bahkan di UFA itu namanya Mufti Abdurrahman Rasulayev itu juga menyerukan kepada umat Islam untuk pada perang patriotik itu maju di medan perang untuk membela Uni Soviet pada saat itu karena prinsipnya karena adalah tanah air konsepnya adalah Uni Soviet boleh bagaimanapun perlakuan terhadap mereka ya umat Islam selama ini oleh Stalin tetapi dalam konteks membela tanah air maka jihad jadi itu luar biasa dan sejak saat itu sebenarnya perspektif Stalin terhadap agama itu terutama Islam itu mulai agak ada berubah ya. Dan ini ternyata eh, Muslim ini ada manfaatnya juga gitu loh pada dia. Hmm. Menguatkan apa namanya eksistensi mereka seperti itu. Namun tetap tetap ada banyak keterbatasan dan tidak bisa dipraktikkan di luar publik agama itu sudah kita maklum semua. Itu Mas. Ya, Nah, jadi menarik, menarik. apalagi setelah selesai Hmm. itu. Ya, menarik, Pak Ami. Saya mencatat nih, jadi Islam masuk Rusia abad ke-7, ya. Di situ sudah ada bangsa Slavik, ya. Bangsa Slavik itu mungkin lebih dulu, ya. Jadi bangsa Slavik itu sudah beragama, kalau nggak salah ya, beragama Kristen Ortodok kalau nggak salah ya. Apa benar ya? Jadi bangsa Slavik itu akarnya dulu pagan ya. Pagan ya. Terus Pagan. kemudian baru Kristen Pagan. Nah, masuk ya. Kristen baru Hmm. kalau tidak salah tahun 992 ya itu Raja Vladimir I
itu Hmm. apa ya istilahnya, mengadopsi Kristen Ortodoks sebagai agama negara sejak saat Oke. itu. Jadi Ya, dan jadi menjadi apa ya, mm-mm. menjadi setelah runtuhnya apa namanya, Kristen Ortodok di Romawi Timur ya, di Iya, Konstantinopel itu ya. Nah, itu maka Rusia mentahbiskan dirinya sebagai pewaris Kristen iya. Ortodok Jadi seperti yang itu. dimaksud Jadi, Kristen Ortodok nih kalau nggak salah nih ya, ada yang ada yang merujuk ke Romawi, ada yang bukan Roma, ya Italia sekarang ini kan ya. Sama ya, kalau yang sekarang kan pusatnya di Rusia. Cuman Rusia itu sendiri zaman dulu kan juga merujuk ke mana ini Mas kira-kira Mas? Apa yang ada di Istanbul sekarang di Turki itu? ya jadi memang Kristen Ortodoknya Rusia pada masa itu ya, pada masa Hmm. raja-raja Rusia itu memang bekerja sama dengan Romawi Timur, Mas. Hmm. Jadi cerita pengadopsian Kristen Ortodok ini di Rusia itu dimulai ketika Raja Vladimir I Hmm. melihat bahwa Raja Romawi Timur Konstantinopel pada saat itu kan sudah mulai ya, istilahnya ya banyak serangan-serangan ya gitu ya, Hmm. membutuhkan pelindung, membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak lain begitu. Dan melihat kesempatan itu maka Raja Vladimir I bersedia untuk memberikan apa namanya bantuan sebagai perlindungan. Namun dia meminta itu putri eh, putri daripada Raja Romawi Timur itu untuk dinikahkan kepada Raja Vladimir I. Hmm. Nah, dari pernikahan itulah kemudian Raja Vladimir I memeluk agama Kristen Ortodoks. Jadi Hmm. melalui pernikahan itulah kemudian akhirnya. Namun ada sejarah mengatakan ibunya terlebih dahulu sudah Kristen Ortodoks, tapi itu eh, belum menjadi agama negara, tetapi resmi menjadi agama negara. Nah, pada konteks itu, Mas Ma'ruf, Islam udah ada Hmm. di wilayah Kazan itu sudah ada, Mas itu. Di Ya. wilayah Bolgar itu sudah ada entitas namanya. Jadi dulu Kievan Rus itu sangat sedikit sekali wilayahnya, Mas. Hanya mungkin kalau dihitung teritori sekarang itu seperti di Ukraina sekarang modern itu ya. Belum seluas seperti yang Rusia modern sekarang itu. Hmm. Baru nanti ketika ada Raja Ivan the Terrible atau Ivan IV yang memperluas wilayah, menaklukkan eh, sampai dia akhirnya menguasai hampir seluruh teritori Rusia yang modern sekarang ini sampai ke Siberia 1552 Hmm. kalau nggak salah ya. Dia Hmm. menaklukkan Kaghanat Kazan, Kaghanat Siberia, Kaghanat Astrakhan dan Crimea dan akhirnya sampai menjadi Rusia modern yang seperti sekarang ini. Dulu kecil, Mas. Ya. Nah, Ini. itu. Jadi dia nggak ke Hmm. Roma, Mas. Hmm. Nggak larinya ke Roma gitu. Nggak, bukan kiblatnya bukan Roma, tapi kiblatnya di Konstantinopel waktu itu. Nah, eh, kita tahu bahwa di Kristen Ortodoks sendiri, Mas, itu banyak variannya. Di Syria Hmm. ada, di beberapa wilayah-wilayah di Timur Tengah pun juga ada ya Kristen Ortodoks. Tapi ya saya kira itu mungkin studi yang sangat menarik kita bahas. Banyak sekali variannya. Dan Rusia sendiri ya saya ngeliat ya Kristen Ortodoks Rusia gitu. Jadi Hmm. yang dipasang apa ya simbol-simbol foto patung dan sebagainya itu adalah orang-orang suci yang dianggap oleh Rusia sebagai orang suci ya. Termasuk Raja Vladimir I yang pertama kali mengadopsi eh, Kristen Ortodoks sebagai agama itu dianggap sebagai orang suci juga gitu Mas. Dan itu Hmm. eh, ya itulah seperti itu kalau karakteristik Kristen Ortodoks Rusia gitu Mas. Dia Iya. punya kekhasannya. Beda Iya, dengan Pak. Kristen Ortodoks. Jadi Ortodoks itu nggak satu Hmm. ya Mas ya. Banyak Oke. ya Kristen Ortodoks banyak. Mungkin panjang ya ini ceritanya untuk bisa bisa menganalisa karakter Islam modern, kemudian ditarik ke belakang. Cuman kalau nggak salah ini kan pergulatan Kristen dengan negara ya zaman itu kan imperium ya. Itu kan Kristen dominan ya. Jadi kayak misalnya menjadikan agama Kristen Ortodoks sebagai agama resmi lah dalam pengertian modern kan. Dan eh, Ya, Islam di sini kan boleh dibilang kedua ya subsidiary gitu loh. Yang utama itu yang Kristen itu. Jadi ngikut mana yang berkuasa kira-kira itu. Jadi survive
gitu. Nah ini mungkin juga membentuk karakter. Kalau misalnya abad ke-7 mungkin juga nggak jauh beda dengan Indonesia ya Mas ya. Dulu eh, ada karakter Islam lah kira-kira abad ke-7 hingga hingga Wali Songo. Nah, dalam kurun waktu itu kan juga susah sekali melacaknya. Islamnya seperti apa di Indonesia kan? Islam Nusantara yang mana nih sejak kapan kan gitu. Pasti kan merujuknya Wali Songo, Wali Ya, Songo. Sebelum Wali Songo seperti apa kan data-data sejarah kayaknya juga juga ini susah didapatkan. Nah, kalau misalnya kita lihat karakter di Indonesia dan dibandingkan dengan di Rusia, itu yang lebih survive itu apa, Mas? Kira-kira kalau kita melihat itu mungkin Turki Utsmani ya. Saya beberapa waktu lalu itu ke Serbia. Jadi Islam di sana itu terpengaruh oleh Turki Utsmani gitu. Sebagian ya, sebagian umat Kristiani itu umat umat Islam maksud saya itu Turki Utsmani. Tapi ada sebagian yang menolak gitu loh. Nah, itu mungkin kecenderungan torekot kah gitu kan atau kecenderungan madhab gitu kan. Nah kan berbeda, ada Hanafi ya, ada Hanafi di Serbia kotanya itu kan madhabnya mereka mengatakan kita Hanafi gitu, Hanafiyah lah. Nah ada lagi mungkin juga Syafi'i di bagian daerah tertentu. Nah ini kalau kita lihat kayak kayak gitu, corak Islam di Rusia modern ini seperti apa? Torekoh kah atau tidak ada yang dominan atau seperti apa? Yang sekarang. pertama saya ya yang perlu saya mention sedikit ya kalau kita bicara Islam Rusia itu sebenarnya kalau konsep yang terbaru yang itu penerjemahan Muslim Rusia itu lebih menjelaskan tentang Muslim Euro-Asianisme. Jadi Hmm, Muslim yang ada di wilayah Eurasia gitu. Jadi kita ngitungnya Rusia itu bukan Islam di Rusia aja, tetapi sama dengan ya tanda kutip ya, sama dengan Islam di Uzbekistan, hmm, sama Islam di Kazakhstan, sama di wilayah Asia Tengah itu kontur Islamnya sama, Mas. hmm, Jadi kenapa? Karena sebagian besar memang etnis-etnisnya ini saya bicara bedanya dengan hmm, ini ya, etnis-etnis Muslim yang tinggal di Rusia itu mereka adalah etnis sebagian besar bangsa Turkik ya, bangsa Turkik yang sudah mendiami wilayah Rusia cukup lama dan hmm, akarnya Turkik ini sama Mas dengan yang dari Turki modern yang sekarang yang hmm. Istanbul itu ya, Bahkan itu bahasa juga Turki sama, Turki itu juga mempengaruhi sama bahasa Mas. Slavik kan ya? Banyak, banyak. Hmm, Jadi kalau mereka ngobrol satu-satu, di sini varian. Jadi bangsa Turki itu kalau kita gambarkan itu punya cabang yang sangat luas, Mas. hmm, Ada cabangnya yang namanya Turki modern yang sekarang itu ya di Turki. Kemudian ada Uyghur, itu bangsa Turki juga ya. Bangsa Tatar itu juga Turki. varian daripada bangsa Turki. Hmm, Turki ya. Jadi kalau kita jelaskan tentang asal usul bangsa Turki itu asalnya sebenarnya dari Barnaul, dari wilayah hmm, Siberia Rusia yang sekarang ini. hmm, Nah, lalu hmm, kemudian menyebar, mereka mencari kehidupan sampai ke wilayah Arab ya. Kita ingat banget hmm, waktu dulu zaman Abbasiyah ya, hmm. separuh dari Abbasiyah itu kan pemimpin-pemimpinnya orang Turki Saljuk Turki. ya. Itu orang-orang mereka, karena mereka menyebar kemana 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 sampailah ke ini ya. Akhirnya Oghuz ya, ada namanya suku Oghuz juga bangsa Turki yang dominan tinggal di wilayah Turki yang modern sekarang itu. Jadi asal usulnya sebenarnya sini. Sehingga mereka itu kalau ibaratnya orang Turki ngobrol dengan orang Rusia gitu ya, itu bahasanya hampir sama Mas. Kayak kita orang Malaysia dengan Indonesia. Kita Hmm. konturnya Melayu ya, Islamnya juga Melayu. sama. Hmm, Ya kayak kita sama-sama Melayu kan masih ngerti lah ya gitu ya. Nah, mereka bahasa Turki cuman aja ada beberapa gaya dialek aja yang berbeda Mas, tapi secara umum sama. hmm, Jadi itu yang mendekatkan sampai hari ini Rusia itu menjadi tanda kutip mitra solid Turki Rusia itu pasti hmm. bareng Mas. Karena sejarahnya juga Oke. masyarakatnya konturnya sama dan kalau kita lihat juga apa namanya produk-produk kalau jalan-jalan ke Rusia itu produk-produk baju dan sebagainya banyak dari Turki gitu Mas. Hmm, Secara mitra dagang dan sebagainya itu memang sudah. Jadi secara umum
mereka adalah Islam Rusia sama dengan Islam pada umumnya di Asia Tengah sama, bermazhab majority Hanafi, ya, Hmm. karena di, di Turki juga demikian. Saya nggak tahu kalau di Turki kayaknya demikian. Kalau di Rusia mazhab Hanafi, kecuali di wilayah Kaukasus tuh, Dagestan, Chechnya, Ingushetia, Balkaria itu kebanyakan bermazhab Syafi'i kayak kita di Indonesia. Tapi minor Nah, ya, Syafi'i di sana minor ya, minor, minor Syafi'i minor. sedikit. Kemudian yang membedakan juga ada apa namanya perkembangan Islam di Indonesia itu juga difaktori juga faktor sufisme jadi ya. Kuat ya, Jadi kecenderungan sufisme cukup sufismenya kuat cukup ya. kuat ya. Jadi Kuat ya pada tradisi-tradisi masa-masa awal. tradisi-tradisi sufi berkembang ya sekarang di Rusia ya. Contohnya di wilayah majoriti Muslim itu ada di Kaukasus ya, Dagestan, Chechnya itu penganut ketat ya, penganut kuat tarekat Naksabandia sama Qadariyah Hmm. Hmm. itu. Lalu kemudian menyebar ke wilayah-wilayah yang lainnya sampai ke wilayah Volga Ural dan sebagainya. Hmm. Nah, ini awalnya Muslim Rusia itu gerakan Sufisme yang berkembang, Mas. Hmm. Lalu, nah ini juga di dalam disertasi saya, itu juga dalam sejarahnya beberapa pemikir-pemikir reformis Rusia, Muslim Rusia ingin membuat satu terobosan bagaimana Islam itu bisa beradaptasi dengan budaya Rusia, Hmm. beradaptasi dengan nilai-nilai sekuler, Ya. beradaptasi dengan kehidupan. Nah, itulah kemudian melahirkan beberapa tokoh-tokoh seperti Syihabuddin Al-Marjani ya, Hmm. tokoh-tokoh pembaruan Muslim lah gitu. Yang jadi ada Mas di Rusia itu Mas. Kayak kita di Hmm. Indonesia ada Pak Nurkolis Majid almarhum ya. Ya di Rusia juga ada gitu. Hmm. Yang membuat satu apa namanya? Pemikiran-pemikiran bagaimana Muslim Rusia itu bisa pikir namanya Ismail Garspensky ya, seorang Hmm. pemikir dari Crimea. Dia bisa dikatakan sebagai pelopor pemikir pembaruan Muslim di Rusia itu mengatakan bahwa walaupun saya hidup pada masa ini, saya akan membayangkan di masa depan bahwa Muslim Rusia itu yaitu akan menjadi bagian penting dari dunia Islam. Bahasa Hmm. dia seperti itu. Karena Oke. apa? Karena dia lihat bahwa selama Rusia menganggap baik Muslim, Muslim Hmm. menganggap baik Rusia, itu harus Ya. eh, akan menjadi kekuatan yang apa? Luar biasa. Dia bilang begitu. Maka perlu ada namanya pemahaman, saling memahami. Hmm. Rusia memahami Islam, Islam memahami Rusia, itu sangat penting buat dia, gitu. Hmm. Maka dia menelurkan satu pendapat tentang analogi adik kakak. Analogi adik kakak ini dia bisa katakan sebagai orang Rusia, kita katakan sebagai kakak tertua, orang Muslim sebagai kakak muda, adik, adik ya, adik. Itu apa artinya, Mas? Artinya kakak ngayomi adiknya. Artinya setiap orang Muslim, orang Rusia melihat Muslim Rusia itu sebagai apa ya? Saudara Sebagai ya. diayomi lah gitu. Hmm. Lalu adik, ya adik jangan apa? Berontak. Jangan ngelunjak. Ah. Ya, ya. Sebagai adik jangan ngelunjak dong. Hmm. Ibaratnya paham bahwa Hmm. Rusia, Rusia itu mayoritas adalah orang Rusia gitu. Jangan Hmm. berpikir bahwa akan membuat desain Rusia menjadi negara Islam lah, akan membuat ini enggak. Hmm. Jangan melunjak, ibaratnya seperti itu. Maka sampai hari ini, walaupun berapapun jumlah penduduk Rusia dan ini menjadi kekuatan yang integral di Rusia itu. Muslim, Rusia, orang Rusia dan Muslim itu memiliki satu apa ya istilahnya cara pandang yang positif satu sama lain dan tidak ada gesekan gitu Mas. Hmm. Itu yang saya Kalau itu apa ini dan ini Mas, hasil. Nah, Mas, makanya Mas Ami, saya mau tanya ini, kecenderungan Hanafiyah sama Sufisme di Rusia itu lebih dominan mana? Kira-kira? kenapa Mas? Sufia Kecenderungan gimana gimana? Hanafiyah. Jadi kalau mereka ditanya, fikihnya apa mazhab Hanafiyah? Kan Hanafiyah kalau nggak salah di sana ya tidak bukan melawan Sufi ya, tapi kecenderungannya untuk praktek-praktek kan enggak ya. Cuman mazhab fikihnya mereka Hanafiyah. Terus Jadi ada gini Sufi, Mas, kalau kalau Sufi kan bisa mereka nggak cuman Hanafiyah semua gitu kan, mazhab fikih semua diadopsi gitu. Jadi gimana itu kecenderungannya kemana arah saya mana? tidak berkomentar tentang ininya ya Mas. Hmm. Saya mempelajari karakteristik mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi.
Hmm. Nah, kita ini orang Indonesia mazhabnya Syafi'i. Enggak, Mazhab maksudnya Syafi'i di itu Rusia, di Rusia. ya, saya akan hubungkan dengan itu. Jadi karakteristiknya itu kalau di selatan Rusia, kenapa eh, tarikat sangat berkembang pesat sampai hari ini ya? Itu ada hubungannya dengan mazhab Syafi'inya, Mas. Hmm. Mazhab Syafi'i itu cenderung berhati-hati gitu ya, tidak berani atau lebih baik apa ya berposisi di pada Hmm. posisi hati-hati untuk mengambil satu keputusan. Sedangkan mazhab Hanafi itu lebih mengembangkan nalar. Nah, Oke. dari situ kita bisa melihat beberapa pemikir-pemikir pembaruan Muslim itu mereka memang lahir dari pemikir-pemikir yang dari mazhab Hanafi. Hmm. Kenapa? Kenapa? Karena memang di mazhab Hanafi memang ada banyak kecenderungan lebih rasional gitu ya, cenderungan. Nah, tetapi mereka punya cara tarikat sendiri gitu. Jadi Hmm. tidak melarang, tidak menghambat tarikat, Mas, tapi mereka punya cara tarikat sendiri, yang mana tarikat-tarikat itu ya eh, apa ya Mas Ami, ini menyeimbangkan. harus harus berseri nih kayak ini, harus berseri nih. Harus harus saya tutup dulu nih, mohon maaf nih, kayaknya harus berseri ini. Iya, Ini pastilah. sudah Mudah-mudahan lain waktu kita bisa sambung itu saya ya berdua. sudah hampir 40 menit ini, kalau dipaksakan nanti terlalu berjejal. Udah Jadi 40 menit berseri. ya, agak sadar saya. Iya, jadi nanti kita ambil seri yang kedua, nanti kita apa cari waktu yang tepat gitu, Mas Ami ya. Untuk sementara kita tutup dulu Iya. ya, Mas Ami. Menarik Sambil ini sekali. Mas, Hmm. ya sambil di koleksi pertanyaan-pertanyaannya. Waduh, biar Iya, kita ada. jadi keluar keluar semua itu. Jadi Biar keluar diser- Mas. disertasinya keluar semua kan kalau kita tanya-tanya gitu kan. Jadi menarik, apa Siap, siap. untuk memahami Rusia itu nggak bisa dengan Uni Soviet ya. Banyakan orang itu ngelihat apa Rusia itu kan dulu zaman Uni Soviet. Ini yang menjadi barrier kan, jadi penghalang. Ternyata Barier. nggak. Hmm. Udah Ternyata berubah ya. nggak berubah, ternyata berubah dan fenomena perubahan itu di mana-mana kan. Islam Ya. beradaptasi dengan situasi dimanapun kan seperti itu. Mas Tami terima kasih ya atas waktunya, kita cukupkan Sama-sama sekian. Mas. Terima kasih. Makasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.